Kinan begitu bersemangat berangkat ke kantor. Dia ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat supaya bisa datang ke pesta lebih dulu dan mengecek semua. Selamat pagi, Tuan, sapa Diana yang sudah datang lebih awal duduk di meja sekretaris tepat di depan pintu ruangan CEO tersebut. Kinan hanya mendehem tanpa menatap apalagi menghentikan langkahnya untuk Diana. Dia langsung membuka pintu. Ayah pagi tadi datang ke kota ini, ucap Diana tiba-tiba. Perkataan itu tentu mampu menghentikan langkah Kinan dan memaksanya untuk beralih menatap Diana. Dia tinggal di apartemenmu? Tanya Kinan tanpa ekspresi apapun dan itu cukup membuat Diana salah tingkah. Lia, katanya dia ingin memberi kado untuk ulang tahun Lisa hari ini. Kinan berpikir sejenak, tidak ada salahnya bukan mengundang Wira ke acara ulang tahun Lisa. Kebetulan nanti malam ada pesta kejutan untuk Lisa. Pesta kejutan. Bo Diana. Hatinya tidak rela jika Lisa mendapatkan hadiah ulang tahun apalagi dipestakan seumur-umur. Diana lah yang selalu menggagalkan ayahnya setiap kali akan membuat pesta ulang tahun untuk Lisa. Hemi katakan pada ayah, datang saja ke Hotel Deluxe. Jika perlu aku akan meminta Pak Hendro untuk datang menjemput. Wajah Kinan tidak seperti biasa menanggapi Diana. Dan itu membuat wanita itu yakin kalau masalah jam tangan Andreas masih berlanjut sampai sekarang. Apa aku boleh datang? Tanya Diana dengan wajah memelas, mencari perhatian. Ya, jawab Kinan singkat tidak terpengaruh oleh ekspresi Diana. Ia berlalu masuk ke dalam ruangannya. Tidak lupa dia menutup rapat seperti biasa. Pesta kejutan. Diana menaikkan senyum penuh arti. Senyuman penuh kebusukan. Sebagai kakak yang baik, aku pun akan memberikan kejutan untukmu Lisa. Kamu ingin versi kejutan seperti apa? Bibi Mia menghampiri Lisa yang sedang duduk di tepi kolam renang. Majikannya itu baru saja selesai berenang pagi nampak segar dan semakin bersinar karena terkena pantulan sinar matahari. Non, ada titipan dari Pak Hendro. Melihat Bibi Mia membawa box dengan ukuran cukup besar, dia pun berdiri lalu mengambil bathrobe untuk menutupi tubuhnya yang hanya berbalut baju renang. Baru setelahnya dia mengambil alih box eksklusif berwarna gold dengan pita merah muda di tengah. Dari siapa, Bi? Tanya Lisa sembari menari tali pita. Dari Tuan Kinan pastinya, sahut Bibi Mia dengan senyum semangatnya. Lisa mengernyitkan dahinya mendengar Kinan memberinya box. Matanya berbinar saat melihat ada sebuah gaun di dalamnya. Berwarna pastel, cocok dengan dirinya yang feminis. Gaun. Indah sekali. Lisa menarik keluar lalu menempelkan gaun itu di tubuhnya. Kemudian netranya mengarah pada Bibi Mia, untukku. Iya, Non. Kata Tuan Kinan, nanti sore Nona wajib memakai gaun itu dan berpenampilan rapi. Kinan mengajakku pergi. Hampir saja dia terlonjak gembira. Tapi dia rem supaya tidak terlewat bahagia, mengingat bagaimana Kinan bisa sewaktu-waktu merubah suasana menjadi mencekam. Tuan tadi tidak mengatakan apapun hanya meminta Nona memakainya, sahut Bibi Mia mengingat bagaimana Kinan mengatakan pesannya via telepon. Lisa mengangguk. Iya terima kasih, Bi. Setelah itu Bibi Mia pun meninggalkan Lisa untuk kembali masuk. Lisa menarik senyum tipisnya memandang gaun yang masih dalam pelukannya. Kamu memintaku jangan tinggi hati. Aku tidak akan mengharapkan apapun, Ken. Tidak mungkin kamu ingat ulang tahunku apalagi sampai membuatkan pesta untukku. Lisa menghela nafas panjang, mungkin ada pesta pertemuan koleganya. Kinan memilih lokasi minimalis di sebuah hotel berbintang. Tema outdoor dia gunakan untuk pesta kecil-kecilan yang cukup untuk memanggil keluarga inti dan mertuanya.
Tuan, Nona Lisa sudah dijemput oleh salah satu supir Tuan Jason. Sementara Pak Hendro menjemput Tuan Wira, lapor Jeff memastikan perintah Kinan dia lakukan dengan baik. Lalu keluargaku? Tanya Kinan dia berjongkok untuk mendorong susunan bunga di atas kolam supaya jalan ke tengah. Mereka sudah dalam perjalanan mungkin sebentar lagi sampai. Jadi sebaiknya Anda bersiap. Jeff mengingatkan kalau Kinan sendiri belum ganti baju sama sekali. Sepulang dari kantor mereka sudah standby di lokasi memastikan semua sesuai harapan. Ah, iya aku lupa belum mandi dan berganti pakaian. Tolong cek semua jangan sampai ada satu kekurangan apapun. Baik, Tuan. Kinan pun pergi ke salah satu kamar hotel untuk membersihkan diri dan memakai tuxedo yang sudah dia persiapkan. Tidak lama karena dia diburu waktu. Kinan berdiri di depan kaca yang tinggi di kamarnya. Dia tersenyum melihat pantulan dirinya di kaca. Bukan memandang seberapa tampan dirinya, tapi membayangkan Lisa menggunakan gaun yang dia pilih sesuai seleranya. Pasti sangat cantik. Hanya memanjakan istri. Ya, hanya itu. Aku juga pernah melakukan pada sahabatku dulu, tekadnya menampik semua kemungkinan mengenai hatinya. Kinan kembali ke lokasi karena langit sudah semakin petang, kolam renang itu terlihat indah berhias bunga dan cahaya lilin yang tersusun menjadi simbol love. Di ujung kolam ada ruang luas dengan satu meja makan yang lebar. Cukup untuk dua keluarga. Kinan. Kinan pun menoleh ke arah sumber suara yang baru saja memanggilnya. Rupanya sang mertua baru saja sampai bersama Diana berjalan di belakang. Wira nampak mendekat untuk memeluk menantunya dan menepuk-nepuk punggung berotot itu. Terima kasih sudah membuatkan pesta kejutan untuk Lisa. Seumur hidup dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Iya, Ayah. Terima kasih juga sudah hadir. Silakan duduk bergabung dengan yang lain, Lisa mungkin sebentar lagi akan datang. Kinan menggiring Wira menuju meja di mana Evelyn dan David sudah duduk di sana. Astrid dan Jason juga sudah turut bergabung. Kehadiran Kinan membuat Evelyn berdiri untuk menyapa Wira lalu beralih pada Kinan. Anak mama manis sekali, mengadakan pesta seperti ini, sanjung Evelyn mengecup pipi kanan dan kiri si bungsu itu. Hanya pesta kecil, Ma. Karena kita kan jarang sekali kumpul satu keluarga. Jadi aku jadikan momen ini supaya kita bisa makan malam bersama, sahut Kinan. Persiapan luar biasa pasti ada hadiah luar biasa untuk Lisa ledek Jason mengerlingkan matanya pada Astrid melihat adiknya sudah bisa akur dengan Lisa. Tanpa mereka sadari Diana sedari tadi sedang menghitung waktu. Dia sudah gerah mendengar celotehan orang-orang tidak berguna yang terus membicarakan Lisa. Permisi, Nona Lisa sudah sampai di parkiran, lapor Jeff dengan hormat. Kita bersiap. Kinan menepuk tangannya memberi kode supaya semua berdiri. Keadaan sejenak cukup riuh karena berebut tempat berdiri. Kita seperti sedang berebut meminta sumbangan, celetuk David. PVTTT. Jason menahan tawa yang ingin dia muntahkan. SSSTTT. Berisik. Sela Evelyn walau dia juga tengah menahan tawa. Kejutan yang sebenarnya akan kamu terima sebentar lagi, Lisa. Kejutan yang tidak akan bisa kamu lupakan, bisik Diana dalam hati. Sudah sampai, Non, ucap Pak Johan sopir Jason yang bertugas mengantar Lisa ke Hotel Deluxe. Lisa menarik nafas dalam-dalam berusaha tidak berharap banyak untuk apa yang ada di dalam sana. Riasannya sederhana, tidak ada yang mencolok darinya. Hanya saja kecantikan natural berpadu dengan gaun manis selutut yang Kinan berikan memberi kesan elegan. Kulit putihnya pun sudah cukup membuat dia nampak berkilau di malam seperti ini. Pak Johan membuka pintu mobil baru setelahnya Lisa turun. Sebenarnya ada apa, Pak?
Apa Kinan memang ada di dalam? Wajah Lisa sedikit resah. Diedarkan pandangan, tidak ada tanda-tanda keramaian apapun. Kinan juga tidak nampak batang hidungnya. Iya, Non, Tuan Kinan ada di dalam, dan Nona Lisa sudah ditunggu sedari tadi, sahut Pak Johan dengan sopan. Lisa mengangguk samar lalu memberi senyuman tipis pada supir itu. Iya, terima kasih Pak Johan. Sama-sama, Non. Lisa melangkah ragu melewati jalan yang sudah ditata begitu cantik, lilin dan bunga berjejer di sisi kanan dan kiri dengan rapi membentuk jalan setapak dan berujung pada sebuah pintu yang nampak kokoh tapi, tunggu. Lisa seperti melihat Andreas di seberang sana. Dia berhenti sejenak memperhatikan dalam lampu temaram, mantannya itu tengah berbincang dengan dua orang berpakaian seragam hotel. Lisa menyipitkan matanya, jelas sekali gelagat mereka mencurigakan. Andreas. Kenapa setiap ada dia, hatiku tidak tenang. Gumamnya dengan alis bertaut tajam, semoga semua baik-baik saja. Lisa pun lebih dulu merapalkan doa supaya firasatnya tidak benar. Baru setelahnya dia kembali bergerak semakin dekat dengan pintu. Welcome Lisa. Seperti itu tulisan yang menggantung di daun pintu. Ada nama aku di sini. Dia benar-benar seperti orang hilang yang kehilangan arah hingga menemukan tanda atas nama dirinya. Perlahan Lisa mendorong pintu bebahan kayu. Hening. Semakin lebar dia membuka, semakin ragu untuk meletakkan satu kakinya di dalam. Sampai akhirnya suara ramai bersamaan mengagetkannya. Selamat ulang tahun. Mata Lisa membelalak, pun menutup mulutnya yang menganga karena terkejut. Keluarga Henderson semua ada di hadapannya. Juga, Wira. Ulang tahun. Seumur hidup Lisa tidak pernah mengenal perayaan ulang tahun. Ayahnya hanya merayakan ulang tahun Diana begitu meriah setiap tahunnya, tapi dia tidak pernah. Sama sekali. Kado yang Wira berikan pun selalu direbut Diana atau dirusak oleh perusuh itu. Tapi kini, keluarganya mengucapkan selamat ulang tahun dengan suasana yang begitu indah. Hal itu otomatis meloloskan buliran cairan kristal bening dari pelupuk matanya. Evelyn lebih dulu maju lalu memeluk menantunya itu. Selamat ulang tahun sayang. Ucapnya kemudian memberi kecupan pipi kanan dan kiri. Hangat dan penuh kasih sayang. Kemudian diikuti oleh yang lainnya memberi ucapan selamat, memeluk hangat, dan mendoakan. Diana. Kakaknya itu begitu kaku memberinya selamat ulang tahun. Dan baru pernah juga kalimat itu keluar dari mulut Diana untuk Lisa. Mata Lisa memerah karena begitu terharu. Terima kasih, Ayah, Ma, Pa. Ucapnya. Oh, tidak. Semua ini Kinan yang mengatur. Dia yang sengaja menyiapkan pesta kejutan untukmu, sahut Evelyn. Kinan. Lisa menggeser atensinya pada pria yang sedari tadi berdiam di belakang orang-orang. Ya, hanya Kinan yang belum memberinya ucapan. Lisa tadi ingin maju mendekat saja tidak berani karena takut dengan wajah yang diam tanpa ekspresi. Retina Lisa bergoyang saat Kinan akhirnya bergerak membelah orang-orang yang masih saja berdiri di depannya. Jantungnya berdebar, wajahnya menegang, jemarinya memilin sisi gaun. Oh, Lord. Ada apa dengan Lisa? Dia terlalu terkejut dengan keadaan ini, dia takut kalau yang ada di hadapannya adalah mimpi atau gurauan semata. Tapi, bau budi yang biasa tubuh Kinan tawarkan semakin menyeruak di indera penciumannya. Itu cukup menyadarkan Lisa kalau pria yang sudah berdiri di hadapannya adalah nyata. Sejenak netra mereka saling bertaut. Bibir Kinan yang sedari tadi membentuk garis lurus kini perlahan melengkung. Apa dia sedang tersenyum untukku? Pikir Lisa dalam hati. Selamat ulang tahun, Lisa, istriku. Suara itu terdengar begitu ringan,
menyapa indah di telinganya hingga ke dalam hati. Membuat Lisa semakin tergelitik untuk membalas senyuman itu dengan sorot penuh binar. Keenan memajukan wajahnya kemudian kedua tangannya menangkup rahang Lisa. Kap. Dia mengecup kening Lisa. Cukup lama berdiam dan sama-sama terpejam untuk merasakan sesuatu yang rasanya begitu menghangatkan hati masing-masing. Sampai momen romantis itu terganggu oleh suara siulan sang kakak, Jason. Cuiwit. Yiye. Kecupnya lama sekali. Seru Evelyn meledek. Lisa pun merona menunduk malu. Namun rupanya sikap Keenan tidak hanya sampai di situ, pria itu tiba-tiba memeluknya. Sebuah pelukan hangat. Tapi, seperti pelukan kehilangan. Oh, tidak. Di momen bahagia ini Lisa justru berpikiran hal buruk teringat akan kehadiran Andreas di sudut lain tempat ini. Pelukan itu terlepas. Lisa baru bisa melihat betapa indah persembahan dari Keenan. Tatanan bunga berbentuk love di tengah kolam cukup menarik atensinya. Dia pun mendongak hanya untuk berkata, "Terima kasih, Ken," ucapnya penuh bahagia. Keenan mengangguk. Satu tangannya menyentuh saku tuxedo. Ada kado kecil yang dia siapkan untuk Lisa. Sekarangkah? Tidak. Keenan menunda sampai Lisa selesai tiup lilin. Oke. Sekarang kita sudah lapar, bagaimana kalau langsung tiup lilin, ucap Astrid. Sebuah kode Keenan berikan baru kemudian seorang pelayan datang mendorong kue ulang tahun 2 susun yang begitu indah. Riuh tepuk tangan dan lagu ulang tahun pun mulai terdengar. Lisa memeluk ayahnya yang berdiri di samping kiri. Begitupun Wira, dia mengecup singkat kening anaknya dan kembali pada kue dengan beberapa lilin berjejer. Aku jadi seperti anak kecil harus meniup lilin, kelakar Lisa saat lagu ulang tahun selesai dinyanyikan. Ayo tiup lilinnya Lisa, jangan lupa makek awis. Seru Evelyn begitu antusias. Lisa pun menutup mata merapatkan kedua tangan di depan dadanya. Dia begitu hikmat berdoa apa yang selama ini dia harapkan. Apa kamu mendoakan kesehatan dan keselamatan sampai anak cucu 7 turunan, Lisa? Kenapa lama sekali? Ledek Astrid. Yang lain pun terkekeh geli termasuk Lisa membuka mata dan hampir saja melepas tawa akibat ulah sahabatnya. Kamu berdoa apa? Tanya Keenan lirih tepat di dekat telinga Lisa. Lisa mendongak lalu memberi senyum hangat. Berdoa untukmu, jawabnya dengan yakin. Pa, Mama jadi ingin ulang tahun. Tapi yang romantis seperti mereka berdua, celetuk Evelyn. Sudah tua. Sahut David tanpa ekspresi tapi sanggup memancing tawa semuanya. Kecuali Diana, wanita itu hanya terdiam berdiri di barisan paling belakang. Ayo lekas tiup. Titah Jason tidak sabaran. Lisa pun membungkuk, melindungi rambutnya dengan kedua tangannya. Lalu mulai meniup satu persatu lilin di atas kue ulang tahun. Fiuh. BLEP. Semua penerangan tiba-tiba padam seiring dengan Lisa memadamkan lilin ulang tahun.